Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bagaimana kabar Anda sekalian hari ini? Kita berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat dan anak-anak di rumah tetap bersemangat untuk belajar. Ya, pada video pembelajaran kita hari ini kita akan mengetengahkan salah satu materi dalam pembahasan akidah akhlak tentang akidah Islamiyah. Kita berharap anak-anak sekalian di rumah terlebih dahulu untuk mempersiapkan alat tulisnya dan buku kitab akhlak yang berbahasa Arab untuk nanti diikuti penjelasan yang Ustazah sampaikan dan sekaligus belajar membaca dan memberi baris harokat pada setiap kalimat yang akan kita pelajari. Oleh karena itu, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pembahasan yang pertama kita mulai ad-darsul awwal. Pelajaran yang pertama. Al-aqidatu al-islamiyatu, akidah Islam. Baiklah, kita lanjutkan untuk melihat terlebih dahulu apa saja peta konsep dari materi akidah Islamiyah ini. Ya. Yang berikutnya ada peta konsep atau kita baca al-kharitatu dhihniyah. Peta konsep dari pembahasan tentang akidah Islam ini meliputi yang pertama ada ta'rifuha, menjelaskan tentang maknanya, makna akidah itu seperti apa. Kemudian ada masadiruha wa asasaha, pokok-pokok pembahasannya dan asasnya. Yang berikutnya nanti kita akan belajar tentang samaratuha, faedahnya atau buah dari mempelajari akidah Islamiyah. Yang berikutnya kita akan membahas tentang dalailuha, dalil-dalil akidah, dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang alaqatuha bil imani wal islami. Jadi keterkaitan antara iman dan Islam. Ya, sedikitnya ada 5 hal yang akan kita pelajari bersama dari pembahasan materi akidah Islamiyah ini. Ya, baiklah kita masuk pada pembahasan yang pertama sebelum lebih jauh melanjutkan tentang isi yang akan dibahas secara menyeluruh dari akidah Islamiyah ini. Perhatikan di sini ada gambarnya, gambar planet atau susunan dari planet-planet tata surya. Kemudian ada gambar tentang matahari. Ya. Lalu apa kira-kira hubungan dengan mencermati gambar yang ada di dalam kitab ini dan kaitannya dengan pembahasan tentang akidah, ya. Oleh karena itu, kita lanjutkan dari membahas tentang al-hikayatur ra'i'atu atau hikayah yang agung. Jadi cerita yang agung mengenai kisah Nabi Ibrahim. Ya. Dalam pembahasan ini kita lanjutkan. Jadi, jangan lupa untuk mengikuti penjelasan Ustazah dan memberi baris pada kalimat ini. Ibrahimu wa bahthuhu an rabbihi. Kita ulangi. Ibrahimu wa bahthuhu an rabbihi. Jadi menjelaskan tentang Ibrahim dan dialog dengan umatnya dalam kisah mencari Tuhan, ya. Ya. Kana qaumu Ibrahimu, adalah kaum Ibrahim ya'budunal asnama, mereka menyembah berhala-berhala, wal kawakiba, dan bintang-bintang, wal qamara, dan rembulan, wasyamsa, dan matahari, min dunillah, dari selain Allah. Ya. Jadi
kaum Nabi Ibrahim ini mereka memiliki kebiasaan untuk menyembah dan memuja berhala-berhala, bintang-bintang, rembulan dan matahari yang keseluruhannya itu merupakan Tuhan yang selain Allah. Ya, kemudian fa'arada Ibrahimu ayyunabbihahum ila khata'ihim wa yurshidahum ila fasadi i'tiqadihim. Ya, maka Ibrahim menginginkan untuk memberikan teguran kepada kaumnya ini atas kesalahan mereka dan memberikan petunjuk atas kerusakan akidah yang menyimpang, ya. Karena mereka memiliki kebiasaan menyembah berhala tadi, sehingga ini merupakan sesuatu yang menyimpang. Oleh karena itu, Ibrahim ingin memberikan petunjuk, memberikan pengajaran kepada mereka bahwasanya keyakinan yang seperti ini merupakan bentuk akidah yang menyimpang. Ya, kita lanjutkan. Wa kana abuhu yasna'u asnaman biyadih. Ya. Dan adalah ayah Ibrahim tadi seorang yang memahat atau membuat patung-patung atau berhala-berhala dengan tangannya sendiri. Jadi ayah Ibrahim ini seorang yang membuat patung berhala, thumma ya'budunaha, dan kemudian disembahnya. Setelah dibuat, disembahnya sendiri. Wa'taqada Ibrahimu bibutlaniha. Ya. Dan adapun Ibrahim meyakini bahwa yang dilakukan oleh kaumnya ini merupakan suatu kebatilan yang nyata. Ya. Benar adanya karena mereka jauh dari nilai akidah sehingga yang mereka percaya ini merupakan suatu kebatilan yang nyata. Ya. Falamma janna alaihi lailu wa satarahu dhulamu ra'a kaukaban faqala hadza rabbi. Ya. Maka tatkala dia melihat malam yang sudah mulai menjadi gelap, ra'a kaukaban faqala hadza rabbi. Dia melihat bintang-bintang, maka berkatalah Ibrahim tadi, ini Tuhanku, ya, seperti itu. Ya, jadi ketika malam telah menjadi gelap, melihatlah Ibrahim tadi ada bintang yang terang di angkasa, jadi dianggapnya sebagai ini Tuhanku. Ini menggambarkan sebuah perumpamaan. Ya, sebetulnya bukan perjalanan Ibrahim yang mencari Tuhan, akan tetapi menggambarkan tentang dialog Ibrahim dengan kaumnya, betapa mereka ini memiliki keyakinan yang salah, jadi menganggap bintang-bintang sebagai Tuhannya. Ya. Maka dilanjutkan pada kalimat yang berikutnya, falamma afala hadza al-kaukabu, falamma afala hadzal kaukabu wa ghaba. Ya, maka tatkala telah terbenam bintang ini dan kemudian wa ghaba, tidak terlihat lagi, bahatha anhu falam yarahu faqala. Ya, yang mana setelah bintang-bintang tadi tidak terlihat dan kemudian tidak mendapatkannya lagi, maka Ibrahim berkata, la uhibbul alihatal mutaghayyirina. Ya. Aku tidak suka terhadap Tuhan yang berubah-ubah. Jadi, mengapa kadang Tuhan mereka anggap muncul, ada, kemudian hilang. Jadi, perumpamaannya adalah tidak suka dengan Tuhan yang berubah-ubah. Ya. Semestinya sifat Tuhan tidak demikian. Jadi, Tuhan selalu ada, kekal, dan tidak berubah. Kita lanjutkan. Walamma ra'al qamara bazighan wa huwa asta'u nuran min dhalikal kaukabu wa akbaru minhu hajman qala hadza rabbi. Walamma ra'al qamara, dan tatkala melihat rembulan yang terbit, wa huwa asta'u nuran, yang cahayanya tadi lebih terang dibandingkan bintang dan ukurannya juga jauh lebih besar daripada bintang, qala hadza rabbi, berkata Ibrahim, inilah Tuhanku. Ternyata tidak demikian juga.
Nah, makanya di kalimat berikutnya ada penyanggahan di sini. Falamma afala qala hadza laisa rabbi. Ya, maka tatkala telah terbenam rembulan tadi, ini tentu bukan Tuhanku. Ya. Jadi bintang-bintang yang terbit kemudian tenggelam, rembulan yang terbit kemudian terbenam juga ternyata bukan Tuhan karena dia masih berubah. Thumma ra'a syamsa bazighatan yata'allaqu nuraha. Kemudian ketika melihat matahari yang jauh lebih bercahaya sinarnya, faqala hadza rabbi. Inilah Tuhanku. Ya. Falamma afalat ka ghairiha qala. Nah, maka tatkala telah terbenam matahari tadi sebagaimana bulan dan bintang, qala hadza, qala berkata Ibrahim, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Jadi Ibrahim berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian persekutukan. Ya. Nah, setelah mengamati dari hikayah ini, tentu kita dapat memahami bahwa dalam cerita ini menjelaskan bagaimana Ibrahim berdialog dengan kaumnya. Ya, kaum Ibrahim ini dahulunya memiliki dua keyakinan yang jauh dari nilai akidah. Yang pertama, kaum bapaknya yang memiliki kebiasaan menyembah berhala. Dan satu kaum yang lain, mereka itu menyembah benda-benda yang di angkasa seperti matahari, bulan, bintang, dan sebagainya yang mereka anggap sebagai bulan. Nah, oleh karena itu, hadirnya Nabi Ibrahim di sini ingin memberikan petunjuk dan pengajaran kepada kaumnya yang kolot, yang sudah jauh dari nilai akidah yang benar ini, agar mereka mengetahui bahwasanya perumpamaan seperti benda-benda langit tadi yang sudah disebutkan itu semuanya memiliki sifat yang fana, yang tidak kekal. Karena ada matahari yang terbit dengan begitu cerahnya lantas menghilang di ufuk barat. Kemudian ada rembulan yang hanya bisa kita lihat pada malam hari. Dan demikian juga dengan bintang-bintang yang dengan sinarnya gemerlapan tetapi kadangkala dia tidak lagi terlihat oleh mata kita. Itu artinya apa? Bahwa benda-benda yang dianggap sebagai Tuhan tadi adalah bukan Tuhan yang sesungguhnya, melainkan ada pencipta yang lebih hakiki, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan pada penjelasan yang berikutnya. Wa fi hadha as-sadadu qala Allah Ta'ala fi kitabihil karimi. Ya, dalam hal ini Allah telah mengabadikan dari kisah dialog Ibrahim dengan kaumnya tadi dalam beberapa firman Allah Ta'ala pada kitab Al-Quran yang mungkin bisa kalian buka Al-Quran dalam surah Al-An'am, penjelasan tentang kisah ini mulai dari surah Al-An'am ayat 76 sampai nanti di surah Al-An'am ayat 83 ya. Misal kita baca di ayat yang ke-76, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ya. Di sini kita melihat bahwasanya ada penjelasan dari makna ayat ini. Kita baca. Nah, ketika malam telah menjadi gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Dan demikian juga nanti di ayat-ayat selanjutnya ini merupakan kisah yang berkesinambungan dari mulai melihat ciptaan Allah yang berawal dari yang kecil menuju ke yang besar seperti matahari, tetapi tetap tidak juga merupakan kesimpulan sebagai Tuhan yang hakiki. Ini merupakan
kisah yang diabadikan dalam Al-Quran sehingga kita bisa membacanya, memahaminya, serta mentadaburi untuk membuat akidah kita agar semakin yakin bahwasanya Allah lah yang memiliki kekuasaan dari segalanya. Ya. Kemudian untuk yang terakhir kita mencoba masuk pada penjelasan setelah mengamati dari cerita tadi, kemudian kita kaitkan dengan beberapa ayat Al-Quran yang secara rinci telah membahas tentang dialog Ibrahim dengan kaumnya. Maka lahidu hadan nas, jadi cermatilah nas yang berikut ini. Ini merupakan tafsir atau penegasan dari kesimpulan yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Hal araftum ma hiya al-aqidatus sadidah? Ya, apakah kamu mengetahui apa itu sejatinya akidah yang benar? Fal aqidatus sihhiyatu hiya an-nu'mina. Jadi, maka akidah yang sesungguhnya, yang sahih, yang benar, hiya an-nu'mina. Ya, kalian mengimani, wa na'taqida, kalian meyakini, wa nuqina, kalian mempercayai, wa nashhada an la ilaha illallahu wahdah. Jadi akidah yang benar itu adalah kita mengimani, meyakini, mempercayai, dan bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah semata. La syarikalah, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Ilahun wahidun la rabba siwahu. Ya. Tuhan yang satu, yang tidak ada Tuhan selainnya, selain Allah. Wala ma'buda illa iyyahu, dan tidak ada yang disembah kecuali hanya kepadanya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupainya, wa huwas sami'ul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Lahu mulkus samawati wal ardi, miliknya Allah adalah kekuasaan langit dan bumi. Yuhyi wa yumitu, yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Huwal awwal wal akhir, dia Allah juga memiliki sifat awal, yang pertama, wal akhir, dan yang paling terakhir. Tidak ada sesuatu yang awal dan yang akhir kecuali hanya Allah semata. Al-zahir wal batin, yang zahir dan yang batin, mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah juga maha mengetahui. Ya, demikianlah penjelasan dari makna akidah yang sesungguhnya yang dikehendaki Allah itu, bahwasanya akidah yang benar adalah akidah yang kita mengimani, mempercayai, dan meyakini, serta kita bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang maha memiliki segala kekuasaan, baik yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan segalanya adalah kekuasaan Allah. Demikianlah yang mungkin bisa kita pelajari untuk hari ini. Kesimpulannya adalah dengan mengetahui sedikit cuplikan dari hikayah tentang kisah Nabi Ibrahim dengan kaumnya tadi, kita berharap jadi kisah ini merupakan kisah yang diabadikan dalam Al-Quran sehingga kita bisa mengambil faidah darinya. Bagaimana orang-orang terdahulu kaum Nabi Ibrahim ini memiliki kebiasaan, kepercayaan yang menyimpang dari selain Allah, karena bagaimanapun juga segala sesuatu yang disembah selain Allah ini merupakan bentuk kesyirikan, karena syirik ini merupakan lawan dari tauhid. Padahal yang kita kehendaki dari tujuan mempelajari akidah Islamiyah ini agar kita semua memiliki akidah yang lurus
yang benar, yang yakin bahwa sesungguhnya hanyalah Allah Tuhan yang patut kita sembah. Ya, demikian anak-anak sekalian, semoga penjelasan kali ini bermanfaat dan jika ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.